السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wa bapak ibu rahimakumullah wa azakumullah. Pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala. Dan tentunya kita berharap dari duduknya kita di majlis ini ada faedah dan manfaat yang kita dapatkan insyaallah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semoga Allah curahkan beliau sampai kaum muslimin rahimakumullah wa azakumullah. Sebelum kita membahas tema pada malam ini yang terkait dengan karamatun atau karamah al-awliya, karamah para wali dalam pandangan ulama ahlus sunnah. Ada 3 pandangan yang kita sampaikan insyaallah. Yang pertama, bagaimana karamah para wali menurut pandangan ulama dari kalangan ahlus sunnah. Yang kedua, menurut pandangan orang-orang yang antipati terhadapnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang berlebih-lebihan terhadap karamahnya para wali sehingga batasan. Nanti akan kita lihat insyaallah. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada kita untuk saat ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita sedang berada di bulan Sya'ban. Itu maksud saya. Jadi saya ingin mengingatkan kita bahwa kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bahkan kalau menurut kalender ini sudah tanggal 2 hari ini. Di hari ini sudah tanggal 2 Sya'ban. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Ya tentu persiapan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau sudah tiba bulan Sya'ban itu sudah satu isyarat dari Allah kepada diri kita bahwa kita harus bersiap-siap. Maksudnya, jadi bulan Sya'ban itu seperti lampu kuning sebelum kita memasuki Ramadan. Oleh karena itu setiap mukmin wajib menyiapkan diri, membekali diri
dengan ilmu, dengan hati yang bersih, dengan latihan yang keras terhadap amal-amal saleh, amal ibadah. Karena ini yang membutuhkan nanti dalam bulan Ramadan. Ramadan tidak butuh apa-apa dari diri kita kecuali kesiapan kita untuk beramal beribadah sebanyak-banyaknya di dalam Ramadan tersebut. Itu yang dibutuhkan oleh Ramadan. Ramadan tidak butuh apapun dari diri kita kecuali kesiapan. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasum syahran min asy-syuhur, ma tasum min syahran." Ya Rasulullah, kata Usama bin Zaid, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaan ini maksudnya sebenarnya ada apa nih bulan Sya'ban sehingga engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini begitu banyak? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sangat banyak melebihi dari bulan Sya'ban. Sedang di bulan Ramadan tentunya, dan kalimat Aisyah sebelumnya, "Wa ma ra'aitu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. "Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sangat banyak dalam satu bulan itu melebihi dari bulan Sya'ban. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Wa ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain, yani Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini luar biasa, ini pengakuan seorang sahabiah, istri Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat pengakuan. Dalam riwayat yang lain, "Bal yasumu kullahu." Bahkan Nabi berpuasa penuh. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan Nabi berpuasa seluruhnya bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, ini bisa dipahami. Aisyah mengatakan mempuasakan seluruhnya itu, atau Rasulullah mempuasakan Sya'ban dan Ramadan berturut-turut, maksudnya nyambung gitu. Itu bisa dipahami karena 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan bisa jadi itu jatuh hari Senin atau Kamis. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Oleh karena itu, orang yang terbiasa puasa Senin dan Kamis boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Meski itu adalah larangan dari Nabi SAW. Kata Nabi, la tuqaddimu, ya, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin atau yawmain. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi pengakuan Aisyah ini itu bisa dipahami karena Nabi SAW membiasakan puasa Senin Kamis 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, bisa jadi itu jatuh hari Kamis atau hari Senin. Maka Nabi berpuasa di hari itu sehingga terlihat seperti penuh jadinya. Jadi penuh bulan Sya'ban itu puasa Nabi SAW. Nanti nyambung ke Ramadan. Nanti Nabi SAW membolehkan itu, ya, kecuali yang sudah terbiasa berpuasa dengan. Jadi hukum asal sebenarnya menyambung puasa Sya'ban ke puasa Ramadan tanpa berbuka itu haram hukumnya. Sebenarnya mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. Tapi Nabi mengizinkan bagi yang sudah biasa berpuasa di
di hari tersebut, maksudnya kalau satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan, yaitu hari Senin atau Kamis, maka itu diperbolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin maksud Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada juga yang memahami bal yasumu kullah. Bal yasumu kullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan satu bulan penuh, bulan Sya'ban. Itu maksudnya hampir seluruhnya. Hampir seluruh bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Usama. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini sampai engkau mempuasakan bulan Sya'ban ini begitu banyak? Jawab dia apa? Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bulan, inilah bulan Sya'ban, kata Nabi. Inilah bulan Sya'ban, bulan yang manusia banyak lalai beramal di dalamnya. Padahal bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Nabi akan memberi isyarat di situ. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Ya, apa maknanya itu? Kata Syekh Mu'taimin, bulan Rajab itu bulan suci, bulan Ramadan itu bulan barakah. Harusnya kan kita baru keluar dari bulan suci, semangat beribadah itu tinggi harusnya. Kenapa kalian jadi lalai di bulan Sya'ban? Dan sebentar lagi kalian akan berhadapan dengan Ramadan. Kenapa jadi lalai di bulan Sya'ban? Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Jadi Nabi menyebutkan, kita kan sudah tahu kalau Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Tapi Nabi sebutkan di situ ada maknanya. Disebutkan oleh para ulama. Maksud Nabi, kalian baru saja keluar dari bulan suci, di mana bulan suci kita disuruh untuk banyak beramal beribadah. Kemudian setelah bulan Sya'ban ini, kalian akan masuk ke bulan Ramadan. Kenapa kalian lalai? Oleh karena itu kata Nabi, aku sengaja mencontohkan kepada kalian supaya bulan Sya'ban ini banyak beramal, berbanyak amal. Lebih dari itu, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan puasa Sya'ban itu adalah qabliyah bagi puasa Ramadan. Puasa Syawal itu ba'diyah bagi puasa Ramadan. Paham Bapak Ibu maksudnya? Itu Masya Allah, itu apa ya? Ini ungkapan dari seorang ulama untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ibadah wajib itu ternyata dipahami selalu diiringi oleh ibadah sunnah. Ibadah wajib itu ada ibadah sunnah yang mengiringi. Nah, untuk menunjukkan orang ini serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan amalan wajib itu selalu diawali dengan ibadah sunnah. Sama seperti sholat wajib yang kita laksanakan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan serius melaksanakan ibadah wajib, sholat wajib ini adalah orang-orang yang mendahuluinya dengan ibadah sunnah. Mereka yang selalu mendawamkan qabliyah dan ba'diyah, itu yang ada qabliyah dan ba'diyah ini. Atau mereka yang selalu datang lebih awal, hadir lebih awal dengan ibadah. Ini orang yang paling siap untuk beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang menyiapkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah, katakanlah seperti puasa Sya'ban, kita berpuasa setiap hari. Nanti ketika tiba Ramadan, itu paling siap hati kita, insya Allah. Kita termasuk orang yang paling siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak mempersiapkan diri, bahkan kita terlalu percaya diri dengan hadirnya bulan Ramadan, ya saya pasti akan beribadah kepada Allah. Tunggu dulu. Bapak Ibu Allah. Jadi kita jangan menjanjikan apa-apa terhadap Ramadan itu kalau kita tidak punya persiapan. Ini ibadah. Ini urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dijanji-janjikan begitu.
Ibadah itu harus dibuktikan dan dibiasakan dalam diri kita. Hanya orang yang biasa beribadah yang mampu menghadapi bulan Ramadan, insya Allah, dan mampu beribadah di dalam bulan Ramadan. Lebih dari itu, hanya orang yang membiasakan ibadahlah yang akan merasakan kenikmatan dan manisnya ibadah, insya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah, mari kita biasakan, terutama sekali Bapak Ibu yang tidak pernah puasa sunnah, yang tidak pernah puasa sunnah ya. Jadi tahunya puasa Ramadan saja, puasa sunnah nggak pernah. Ini saya ingatkan Bapak Ibu, cobalah belajar puasa, biasakan puasa di bulan Sya'ban. Setiap hari kalau jadi puasanya setiap hari berpuasa. Coba rasakan sampai hati kita ini betul-betul klop dengan ibadah puasa. Dan sekali lagi, Bapak Ibu rahmatullah, orang yang tidak pernah berpuasa, tiba-tiba di dalam Ramadan dia dituntut untuk berpuasa setiap hari, itu pasti tidak akan mungkin langsung ngepas ya hati itu dengan ibadah tersebut. Pasti ada keberatan, pasti ada penolakan, pasti ada keterpaksaan. Coba saja, semua ibadah, orang kalau tidak terbiasa beribadah, itu hatinya nggak akan ngepas dengan ibadah itu. Minimal di awal-awal. Meski nanti mungkin seiring berjalan waktu, sudah sekian hari, sekian pekan, dia akan merasakan kenikmatan juga beribadah sebenarnya. Tapi di awal-awal jangan pernah berharap. Maka orang yang pernah beribadah itu hatinya akan terguncang sebenarnya. Hatinya nggak klop dengan ibadah itu. Jadi untuk menata hati kita agar dia nyambung dengan ibadah itu tidak mudah dan tidak bisa dengan waktu yang sebentar. Nah ini sependek-pendeknya sebenarnya 1 bulan sebenarnya untuk mengklopkan hati kita dengan ibadah itu sekurang-kurangnya 1 bulan. Diberi kesempatan 1 bulan kepada kita. Demikian pula Bapak Ibu rahmatullah, dengan apa misalnya? Dengan salat malamnya. Salat malam. Nah ini mungkin selain dari puasa ini mungkin terasa sangat berat dan sangat menyiksa. Makanya orang tidak biasa salat malam, tiba-tiba bulan Ramadan dia disuruh salat malam, tersiksa dia. Nggak mungkin dia menikmati itu. Pasti nggak mungkin dia menikmati. Tersiksa, bangun malam itu tersiksa. Baik, mudah betul. Jangankan sholat malam, sholat tarawih saja tersiksa dia. Karena dia nggak biasa sholat sunnah. Maka sholat sunnahnya harus dibiasakan dengan diri kita, sampai benar-benar kita merasakan kenikmatan. Ketika bulan Ramadan tiba, bagi kita biasa saja. Apalagi ada tuntutan bahwa sholat tarawih itu harus panjang, ayatnya panjang, berdirinya panjang, rukuknya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang. Karena harusnya begitu, sunnahnya begitu. Dan ini sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang nggak biasa sholat sunnah, tidak mungkin bisa melakukannya dengan benar. Sehingga ada yang terpaksa di awal-awal, habis itu karena dia nggak kuat lagi sudah ditinggalkan saja, nggak ada lagi sholat tarawih. Berapa banyaknya dari umat Islam, rata-rata umat Islam tidak mengerjakan sholat tarawih. Mungkin dia puasa, tapi nggak tarawih. Apa jawabannya? Orang ini tidak biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa itu karena wajib aja, maka dia nggak meninggalkan. Kalau masih ada pilihan, pasti dia nggak akan puasa itu. Seperti sholat tarawih itu dia tinggalkan, maka nggak peduli dia. Padahal di siang hari dia berpuasa, malam hari dia nggak sholat. Baik, benar. Nah, demikian pula dengan membaca Al-Quran. Sekali lagi, menata hati, membuat hati kita untuk menjadi klop dengan ibadah itu tidak sebentar, lama waktunya. Merasakan kenikmatan ibadah itu tidak sebentar waktunya, lama waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam kaki beliau bengkak karena beliau merasakan kenikmatan di dalam
bermunajat kepada Allah, berdiri lama sehingga beliau nggak sadar kakinya bengkak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sadar kalau beliau kakinya bengkak, saking nikmatnya berdiri. Nah, kita kenapa tidak sampai pada titik ini? Karena kita mungkin tidak merasakan kenikmatan berdiri. Ini penting untuk bahan renungan kita. Belum lagi nanti daya tahan dan istiqomah. Itu seberapa kerasnya kita meriyadhah, melatih diri kita dalam beribadah sebenarnya. Orang tahan berjam-jam berdiri. Itu karena dia latihan keras. Demikian pula dengan baca Al-Quran misalnya. Baca Al-Quran. Ada orang yang membaca Al-Quran itu berjam-jam, biasa saja. Bagi yang tidak biasa baca Quran, baru beberapa ayat itu sudah bosan, baru beberapa ayat itu sudah panas, karena hatinya itu nggak nyambung dengan ibadah. Makanya walaupun bulan Ramadan nggak pernah khatam Quran, subhanallah. Padahal bulan puasa, bulan Ramadan, harusnya seorang muslim tidak boleh nggak khatam Quran. Tapi karena dia tidak terbiasa membaca Al-Quran, nggak khatam Quran. Bulan Ramadan nggak khatam Quran. Banyak dari mereka yang tidak khatam Quran karena mereka tidak terbiasa baca Quran. Nah, sekali lagi katanya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita biasakan sekali. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri, jangan berharap bahwa kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan dalam Ramadan. Di hari-hari ini mungkin kita terlalu santai. Siapa yang mau silakan, yang mau yang apa. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina rajab. Bulan Sya'ban itu kenapa aku banyak berpuasa kata Nabi? Karena aku ingin mengingatkan kalian akan bulan ini. Di bulan ini harusnya kalian memperbanyak amal ibadah. Tapi kalian malah lalai. Insya Allah kalau di bulan ini kita banyak berpuasa, kita akan ringan nanti di bulan Ramadan. Insya Allah kalau di bulan ini kita banyak sholat malam, memaksakan diri bangun malam. Insya Allah kita akan ringan nanti bangun malam di bulan Ramadan. Insya Allah kalau di bulan ini kita mengkhatam Al-Quran, kalau bisa 2 kali mengkhatam Al-Quran dalam bulan Sya'ban ini. Nanti tiba bulan Ramadan kita akan ringan mengkhatam Al-Quran, insya Allah. Karena semangat itu masih ada. Tapi kalau tiba bulan Ramadan, nanti saja di bulan Ramadan saya mau khatam Al-Quran, coba saja. Oh banyak ya. Ini benar-benar ada pengakuan dari beberapa bapak, ibu-ibu, Ustaz, saya entah kenapa susah sekali untuk mengkhatam Al-Quran walaupun sudah bulan Ramadan. Masya Allah. Dan sekali lagi, kalau kita harus membiasakan diri dengan ibadah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengisi Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Tapi pelajaran kita malam ini terkait dengan madhabus salaf fi karamatil awliya, madhabnya para ulama terdahulu terkait dengan kemuliaan para awliya. Min usul al-aqidah ahli sunnah wal jamaah at-tasdiq bi karamatil awliya. Di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan karamah yang terjadi pada para wali. Karamah ma yajri illa ala aidi awliya'ihi min khawariqil 'adat. Karamah itu adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya. Kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, atau kejadian atau sesuatu yang di luar kebiasaan, khawariqil 'adat. Hampir sama ini dengan apa? Dengan mukjizat. Sebenarnya definisinya itu hampir sama dengan mukjizat. Kalau karamah amrun khariqun lil 'adah,
karena itu karamah itu adalah urusan yang di luar dari adat ya. Jadi karamah itu sesuatu yang tidak biasa itu karamah. Ghairu ma'ruf lil adami di luar dari kebiasaan manusia. Di luar dari kebiasaan manusia itu karamah. Wal awliya jam'u wali wa huwa al-mu'min al-muttaqi kama qala ta'ala. Awliya itu jamak dari kata-kata wali, yaitu seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 63, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya para wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa cemas atau takut dan tidak pula merasa sedih. Mereka tidak takut dengan apa yang akan menimpa dan tidak merasa sedih dengan apa yang telah luput dari diri mereka. Kemudian kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu definisinya berdasarkan ayat ini siapa mereka? Pertama orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para wali. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang mukmin dan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wali. Kemudian kata beliau, "Summiya waliyan istiqaqan min al-wala wa huwa al-mahabbul qalb." Disebut wali ya karena kata wali ini pecahan dari kata wala, yaitu mencintai dan mendekati. Fawaliyullah man wa'ala Allah bimuwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrub ilaihi bimardatihi. Maka wali Allah adalah orang-orang yang wala kepada Allah, yang loyal kepada Allah, menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, yakni dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Jadi wali, sekali lagi Bapak Ibu rahmatullah, supaya kita enggak kemana-mana memahami wali ini. Ini secara sederhana saja sebenarnya. Wali Allah adalah orang yang mencintai Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mencintai Allah ya, dengan segala apa yang diridhai, dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkait dengan karamah ini, Bapak Ibu rahmatullah, ada 3 kelompok dalam hal ini ya. Ada 3 kelompok kata beliau di dalam menyikapi karamah. Apa benar karamah ini ada? Saya sampaikan tadi, kalau untuk ahlus sunnah ya, ahlus sunnah yu'minuna bi karamatil awliya wa yuthabbituna ala muqtada ma ja'a fil kitab was sunnah wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah mengimani karamah-karamahnya para wali, jadi memang benar-benar ada karamahnya para wali itu diimani oleh para ulama dari kalangan ahlus sunnah. Bahkan mereka menetapkannya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita berikan contohnya. Kelompok yang kedua, man yanfiha minal mubtadi'ah kal mu'tazilah wal jahmiyah wa ba'd al-asy'ariyah wa syubhatun anna al-khawariq law jaza dhuhurha ala aidi al-awliya laltabasa an-nabiyyu
lantabasa an-nabiyyu bi ghairihi. Apa kata kelompok yang kedua ini? Karomah para nabi itu tidak ada. Itu hanya ungkapan saja, tapi tidak benar-benar ada karomah para nabi itu. Ini pendapat siapa ini? Pendapat kelompok Mu'tazilah, pendapat kelompok Jahmiyah, dan sebagian kecil dari Asy'ariyah. Apa syubhat mereka? Atau syubhat yang mereka munculkan apa? Innal khawariq law jaza zuhuruha ala yadi al-awliya lantabasa an-nabiy sallallahu alaihi lantabasa an-nabiy bi ghairi. Karena kalau karomah itu benar-benar ada pada diri aulia atau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka ini nanti akan menimbulkan keraguan-keraguan sehingga orang nanti ragu mana yang wali, mana yang nabi, mana yang wali, mana yang nabi. Idzal farq baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina an-nabi wa ghairu wal mu'jizah allati hiya kharqul 'ada. Karena kata mereka perbedaan antara nabi dengan yang lainnya itu yang mukjizat. Mukjizat itu tadi sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Itu yang mereka maksud mereka ya, termasuk karomah. Jadi karomah itu harusnya hanya para nabi yang punya. Selain dari nabi tidak ada karomah. Karena nanti kalau selain dari nabi ada karomah, yang karomah ini sama dengan mu'jizat, maka bagaimana orang akan membedakan antara nabi dengan karomah? Subhanallah. Dan ini yang dibantah oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah. Besar sekali perbedaannya. Kenapa? Karena para nabi itu mendakwahkan kenabiannya. Kalau para aulia tidak mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara penjelasan disebutkan oleh para ulama. Jadi para wali tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Dia hanya mendakwahkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa ajaran para nabi. Itu yang wali. Sedangkan nabi dia mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi. Kemudian dia mengaku bahwa dia mengatakan bahwa dirinya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wali kan tidak. Jadi gampang sekali untuk membedakan itu. Mana yang wali, mana yang nabi. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang ketiga, man yadhlu fi itsbat al-karamah min ashab al-turq as-sufiyah wal-quburiyyin الذي يدخلون على الناس ويأتون بخوارق الشيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعالين وغير ذلك. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang kebablasan atau melampaui batas di dalam mengakui karomahnya para aulia, para wali. Siapa mereka ini? Seperti kalangan sufi, orang-orang tarekat, kemudian kuburiyun, ya, kuburiyun kita katakan saja ini seperti orang-orang Syiah. Dan nanti ternyata penyimpangan di dalam memahami karomahnya para wali itu sebagian kitab-kitabnya itu ditulis oleh orang-orang Syiah. Kita nggak sadar selama jadi orang-orang kita yang banyak menyimpang tentang karomahnya para wali itu ngikutin ajaran Syiah. Baik, kita ada bukti buku ditulis oleh imam-imam Syiah atau ulama-ulama Syiah. Ya. Kemudian mereka datang membawa hal-hal yang luar biasa, tapi itu bukan sesuatu yang datang dari Allah, yang datang dari setan. Apa contohnya? Mereka mencontoh, misalnya tidak bisa terbakar oleh api ini, ya. Kemudian tidak luka kalau disabet pedang, ya, atau ditusuk dengan pisau, atau mungkin mereka bisa
mengendalikan ular atau dipatok ular, mereka tidak terkena pisahnya dan lain sebagainya. Nah, mereka katakan bahwa ini adalah para wali. Mereka mengira setiap yang luar biasa itu karamah, naudzubillah, tanpa melihat ini datangnya dari siapa dan tanpa melihat orangnya gitu. Kalau kita kan harusnya jernih dalam berpikir. Wali itu orang yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu yang wali. Nah, ketika kita melihat ada seseorang, apalagi kalau dia bukan seorang mukmin, seorang muslim, dia bukan muslim, bukan mukmin, walaupun dia dapat melakukan apapun, itu tidak bisa disebut karamah. Karena karamah itu artinya adalah kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada seseorang. Lantaran apa? Lantaran dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana mungkin orang kafir punya karamah itu gimana? Atau sebaliknya, atau dia seorang muslim, tapi dia bukan orang yang taat, tetapi dia bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Itu bagaimana kita katakan bisa berjalan di atas air, tidak terbakar karena api, misalnya. Walaupun dia nggak sholat, dikatakan karamah. Ini kerjaan orang-orang orang sufi, tarekat, kuburiyun, Ubaidillah bin Salam. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jadi karamah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dicontohkan oleh para ulama. Apa contohnya? Disebutkan karamah itu, ya, al-karamah minha ma yakunu min babil ilm wal kashf. Karamah itu diantaranya terjadi itu di bidang ilmu, ya, dan penyingkapan sesuatu yang tersembunyi. Seperti contoh, seorang hamba yang saleh bisa mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain, ya, atau dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini bentuk-bentuk karamah, nanti akan kita sebut. Atau, ya, dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Di antaranya juga karamah itu ada berupa kekuatan dan pengaruh. Min babil qudrah wa ta'thir. Karamah itu. Nah, contohnya apa? Seperti perkataan Umar, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan, kata Umar. Ini pernah kita singgung sebelumnya. Berlindunglah di balik gunung, jadikan gunung sebagai benteng bagimu. Umar pada saat itu sedang berada di atas mimbar di Madinah, sedangkan pasukannya ribuan mil jaraknya dari Madinah yang ada di Syam pada saat itu. Ya. Tapi Umar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan bisa melihat pasukan yang ada di Syam. Bayangkan, seakan Umar bisa melihat pasukan di Syam. Ini karamah. Siapa yang bisa melihat orang di Madinah bisa melihat orang di Syam pada saat itu, ya? Umar orangnya. Sehingga dia katakan, wahai pasukanku, jadikan gunung sebagai benteng kalian. Dalam riwayat disebutkan, jadikan benteng di belakang punggung kalian supaya kalian konsentrasi. Sehingga pasukan itu pun bisa mendengar kata-kata Umar radhiyallahu anhu yang ada di Madinah. Itu, Allahu Akbar, ini benar-benar karamah. Bisa didengar kata-kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu, bisa didengar oleh pasukan yang ada di. Akhirnya mereka menang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau disebutkan wa ikhbaru Abi Bakr bi anna bi batni zawjatihi unsa. Abu Bakar dan lain yang saya disebutkan, dia bisa mengetahui bahwa anaknya yang akan lahir di perut istrinya ini adalah anak perempuan. Ternyata setelah itu betul-betul perempuan. Ini kita katakan dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Bisa seakan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Abu Bakar ketika istrinya lagi hamil, ini istriku, ini anaknya perempuan. Padahal pada saat itu nggak ada USG, nggak ada umat. Kemudian kata Umar, pada perkataan lain sebelum azan, wa ikhbar Umar biman yakhruju min waladihi fayakuna 'adilan. Umar mengatakan, anak cucuku akan menjadi anak cucu yang saleh dan adil.
Ini termasuk mukjizat subhanallah para ulama, dan betul tidak ada anak cucu umat yang menyimpang. Oh, masya Allah. Ya, kalau kita jangan coba-coba. Anak cucu saya pasti jadi orang yang soleh, dan itu jangan coba-coba ngomong gitu. Kita bukan ini nggak ada kemampuan apapun itu. Kita nggak tahu nih anak cucu kita menjadi anak soleh atau tidak di bawah. Saat ini kita sedang masuk